Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-Anfal, masuk ke ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru yahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang mereka beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maju menyerang, jadi kalian dalam posisi yang diserang, fala tuwalluhum, maka jangan kalian berpaling dari mereka ke belakang. Hal ini sejalan dengan kisah perang Badar di mana orang-orang mukmin bergetar hatinya ketika mereka berhadapan dengan pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat dari jumlah mereka dengan persenjataan yang lebih komplit. Jadi Allah menegaskan bahwa jangan pernah kalian mundur ketika berhadapan dengan orang-orang kafir yang menyerang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutakhayyiran aw mutakhayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam. Barang siapa yang mereka berpaling dari mereka pada hari itu, maksudnya lari mundur ke belakang, kecuali berbelok atau bermanuver untuk strategi perang atau bergabung dengan pasukan lainnya, maka sungguh dia kembali dengan kemurkaan dari Allah dan tempatnya adalah neraka jahanam. Jadi Allah menegaskan bahwa itu adalah suatu dosa yang besar, lari dari peperangan, menghindari pasukan musuh yang menyerang, kecuali untuk strategi perang atau untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar supaya lebih seimbang peperangannya. Wa bi'sal masir, dan amat buruklah jahanam tempat kembali. Nah, inilah karakter-karakter Muslim yang diatur dalam Al-Quran ketika berhadapan dengan peperangan jihad. Jangan pernah mundur ke belakang seberat apapun itu. Karena apa? Karena di balik semuanya Allah punya ketetapan, Allah punya rencana. Bisa jadi itu untuk kebaikanmu. Apakah kalian menang atau kalah, sama-sama baik buatmu. Ketika kalian kalah atau menjadi syahid, Allah akan memberikan balasan yang sangat besar nanti di hari akhirat. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Maka bukan kalian yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Jadi sejalan dengan ayat sebelumnya, dalam peperangan Allah yang mengatur siapa yang menang, siapa yang kalah. Betapa banyak pasukan yang kecil mengalahkan pasukan yang besar. Jadi jangan berpikir mentang-mentang kalian lemah, pasukannya sedikit, persenjataannya tidak komplit, kalian tidak bisa mengalahkan musuh. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar akan tetapi Allah yang melempar.
Jadi kisah ini terjadi dalam perang Badar ketika Rasulullah SAW melemparkan segenggam pasir ke pasukan musuh yang jaraknya jauh. Tidak mungkin pasir ini dilempar itu sampai kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi? Allah lemparkan pasir itu, setiap pasukan musuh terkena matanya butiran-butiran pasir. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kuasa Allah itu mengikuti hukum alam. Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak. Allah bisa menciptakan hal-hal yang buat kalian ajaib. Dan Allah sudah menetapkan siapa yang akan Allah menangkan dalam perang itu. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. Dan dia, Allah, hendak menguji orang-orang yang beriman dengan ujian, dengan bala, sesuatu yang musibah yang baik. Jadi kondisi mencekam, berhadapan dengan pasukan yang di atas kertas susah untuk menang, tapi dengan itu Allah lihat isi hati mereka, Allah lihat keimanan mereka, Allah lihat betapa mereka bisa kokoh kakinya, tidak lari dari medan peperangan. Dan itu adalah ujian, musibah yang baik untuk mereka. Karena apa? Dalam perang Badar mereka bisa menang, atau seumpamanya kalah pun menjadi syahid, Allah keanjar semua dengan surga Allah yang luar biasa. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah mendengar bisikan-bisikan mereka, rasa takut, rasa khawatir mereka. Allah mengetahui isi hati mereka. Dan Allah tahu siapa hambanya yang berhak atas rahmat dan kasih sayang perlindungan dari Allah. Dzalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin. Demikianlah dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Jadi Allah yang Sami'un Alim, Allah tahu tipu daya orang-orang kafir. Allah tahu apa strategi mereka dan bagaimana cara melemahkan strategi perang mereka. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kalian minta keputusan, maka sungguh telah datang kepada kalian keputusannya. Jadi ketika perang Badar terjadi, Abu Jahal berdoa kepada Allah, ya Allah, kalahkanlah orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan, kalahkanlah orang-orang yang mencerai-beraikan persatuan. Jadi di situ Allah mendengar permintaan atau doa dari Abu Jahal. Iya, mereka itu walaupun mereka itu tetap menyembah Allah, walaupun mereka mengambil sekutu-sekutu Allah berupa sesembahan-sesembahan yang lain. Tapi ketika berdoa, mereka tetap minta kepada Allah. Jadi itu teman-teman, jangan beranggapan bahwa mereka itu menyembah berhala. Enggak, mereka tetap kalau meminta kepada Allah. Nah, Allah berikan keputusan itu. Jadi Allah mengalahkan pihak yang mencerai-beraikan.
persatuan, memutuskan tali silaturahmi karena kekafiran mereka. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Dan jika kalian berhenti, maka itu lebih baik daripada kalian. Jadi sekiranya kalian itu tidak beragresi untuk memusnahkan orang-orang Islam, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa in ta'udu na'ud. Dan jika kalian kembali, kami kembali. Walan tughniya ankum fi'atakum syai'aw walau kasurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Dan tidak mencukupi, maksudnya tidak, walaupun kalian itu mempunyai pasukan yang besar, tidak cukup dari, tidak bisa menolak keputusan daripada Allah. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Jadi Allah memiliki kekuasaan yang mutlak. Apapun keputusan Allah, walaupun dalam benak atau mata manusia tidak mungkin, itulah yang akan terjadi. Tidak ada yang mampu menolak keputusan Allah. Allah sudah memutuskan dari awal bahwa pasukan Muslim yang tadinya mau menghadang kafilah dagang Quraisy yang jumlahnya sedikit, puluhan orang tanpa senjata, akan tetapi Allah geser. Yang terjadi adalah mereka menghadapi pasukan perang Quraisy yang jumlahnya 1.000 orang. Jadi tadinya umpamanya menyerbu orang-orang 30-40 orang, ternyata berhadapan sama 1.000 orang. Akan tetapi Allah sudah tetapkan bahwa walaupun itu terjadi di luar perencanaan kalian, Allah akan tetap menangkan pasukan Muslim. Dan jumlah yang banyak itu, jumlah yang 1.000 tadi melawan 300 orang, 3 kali lipat, yang di atas kertas menang, tidak bisa untuk menghalangi keputusan Allah untuk terjadi. Dan apapun itu, Allah bersama orang-orang yang beriman. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.